Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pelatihan penelitian tindakan kelas kita. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari hasil penelitian yang menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, kemudian hasil penelitian tindakan kelas, kemudian pembahasan, kemudian keterbatasan penelitian. Nah, jadi ada 3 ya, ada hasil penelitian, ada pembahasan, ada keterbatasan penelitian. Kemudian terkait dengan hasil penelitian, yang pertama kita jelaskan dulu objek penelitian kita. Jadi pamannya di mana sekolahnya, bagaimana sekolahnya, di mana lokasinya, kemudian bagaimana kondisi SDM sekolahnya, kemudian juga bagaimana situasi letaknya, lingkungannya. Kita jelaskan sedikit itu tentang objek penelitian kita. Kemudian biasanya di dalam menjelaskan deskripsi objek penelitian ini kita juga menjelaskan kondisi peserta didik, mungkin cara belajarnya, jumlah peserta didik, kemudian juga mungkin hasil belajarnya dan lain sebagainya. Kemudian juga gambaran umum dari sekolah itu, dia bisa dari lokasi geografis, prestasi sekolah, nama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan yang lainnya. Itu deskripsi objek penelitian. Pamannya di sini ada contoh di sembah 1 dijelaskan dia adalah sembah favorit, kemudian jelaskan jumlah siswanya, kepala sekolahnya siapa, wakilnya siapa, jumlah siswanya berapa. Ada di sini malah dijelaskan juga luas sekolahnya berapa. Yang jelas menceritakan tentang kondisi sekolah. Itu Bapak Ibu, istilah lembar kerja tugas terkait dengan deskripsi sekolah tempat penelitian. Ya, nama sekolah, lokasi sekolah, sarana dan prasarana, mungkin dari segi sumber daya manusia, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mungkin juga ada komite sekolah, boleh dijelaskan. Oke, kemudian kita masuk kepada hasil penelitian tindakan kelas. Nah, dalam melaporkan hasil penelitian tindakan kelas ini, kita harus menjelaskan 4 tahap. Semuanya itu harus dijelaskan. Yang pertama, tahap perencanaan harus dijelaskan. Kemudian pelaksanaan juga harus dijelaskan. Observasi pengamatan juga harus dijelaskan. Nah, termasuk refleksi. Kalau tinggal salah satunya, maka penelitian tindakan kelas kita kurang syaratnya. Ya, artinya ini adalah merupakan rukun yang kesemuanya itu harus dijelaskan. Mulai dari siklus 1, siklus 2, dan siklus berikutnya, yang 4 itu. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita menjelaskan pelaksanaan siklus 1, biasanya juga akan kita gambarkan tentang subjek penelitian kita, peserta didik, kemudian hasil belajar sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita jelaskan juga sedikit ya. Kemudian kita jelaskan pula siapa yang jadi pengamat kita, apakah dari tim mata pelajaran atau mungkin dari mata pelajaran lain atau mungkin dari luar sekolah, dari MGMT. Nah, contoh di sini bisa Bapak Ibu baca terkait dengan penjelasan sebelum melakukan penelitian tindakan. Kemudian di sini juga ada contoh prasiklus, Bapak Ibu lihat, bisa dibaca sendiri. Kemudian juga ada tugas Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum pelaksanaan dari PTK, ini ada prasiklus, ada penjelasan objek penelitian. Itu Bapak isi tugas ini sesuai dengan kondisi yang ada di tempat penelitian Bapak Ibu. Di jumlah peserta didik, jenis kelamin, hasil pelajar sebelumnya,
atau kondisi aktivitas siswa sebelum kita melakukan PTK. Nah, tolong diisi ya. Oke, kita masuk dari pelaksanaan siklus 1. Nah, di siklus 1 ini nanti Bapak Ibu, kita akan memulai dari perencanaan. Apa yang akan kita buat dalam perencanaan itu mengorganisir persiapan dan tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Ya, tahap perencanaan itu antara lain merancang perangkat pembelajaran atau RPP, ya. Kemudian bisa menyusun lembar observasi guru, lembar pedoman wawancara atau catatan lapangan. Jadi kita persiapkan semuanya, yang dipersiapkan itulah kita jelaskan dalam perencanaan. Kemudian menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian merancang model pembelajaran, kemudian menyusun soal evaluasi, kemudian koordinasi dengan tim observer atau pengamat. Nah, itu kita jelaskan di dalam perencanaan. Oke Bapak Ibu, silakan mengisi lembar kerja atau tugas tentang perencanaan. Isi apa saja yang bisa diisi, apa yang teringat oleh Bapak Ibu isi saja, ya. Teringat RPP buat, teringat soal buat, lembar kerja peserta didik buat, teringat media buat, apa saja yang dipersiapkan untuk mengajar. Isi saja titik-titik, ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini itu adalah kegiatan implementasi atau penerapan dari perencanaan tindakan tadi, ya. Guru harus mentaati perencanaan yang sudah disusun. Sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan model yang disiapkan, sesuai dengan materi yang sudah dipersiapkan, sesuai dengan tes yang sudah dipersiapkan, segala macamnya. Nah, kemudian baru masuk kita ke proses pembelajaran. Itu ada 3, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Nah, jadi di pendahuluan itu terkait dengan bagaimana kita membuka pembelajaran, mengucapkan salam, mengabsen siswa, persepsi dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita ceritakan, harus kita jelaskan di dalam laporan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di pelaksanaan juga kita harus menjelaskan di kegiatan inti. Di kegiatan inti kita harus jelaskan tata pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir. Kalau seandainya dia diskusi atau kooperatif, mungkin membagi kelompok, jelaskan bahwasanya terdiri dari 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari sekian orang. Jelaskan semuanya. Kelompok 1 diberi materi itu, kelompok 2 beri materi itu. Jelaskan semua yang terkait dengan variasi kegiatan pembelajaran waktu itu. Ya, nah, jadi ceritakan apa yang bisa diceritakan, artinya coret apa yang bisa dicoret dari proses pembelajaran. Kemudian kegiatan penutup begitu juga, dijelaskan bagaimana Bapak Ibu menutup pembelajaran. Nah, ini ada contoh. Pertemuan pertama, kegiatan dilakukan adalah tanggal sekian. Hanya jangan lupa Bapak Ibu harus jelas tanggalnya, tanggal berapa, kemudian jam berapa, apa materinya, di mana lokalnya, semuanya harus dijelaskan, ya. Kemudian siapa kolaboratornya. Kemudian di sini kegiatan pendahuluan diceritakan bagaimana mengucapkan salam, menyapa dan menanyakan kabar siswa, menyiapkan kondisi kelas, meminta siswa duduk sesuai dengan kelompok yang telah dibagi. Dia dijelaskan semuanya. Kemudian peneliti juga menyampaikan persepsi, membangkitkan semangat siswa, itu semuanya diceritakan. Ya, itu makanya Bapak Ibu, penelitian tindak kelas ini tidak mungkin sama dengan yang lainnya. Situasi kelas kita berbeda, siswa kita berbeda, materi juga mungkin berbeda. Nah, oke Bapak Ibu, itu terkait dengan kegiatan pendahuluan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu isi
titik-titik ini sesuai dengan Bapak Ibu alami selama pembelajaran. Dari segi pendahuluan, mungkin Bapak Ibu isi mengucapkan salam, absen siswa, mendoakan siswa yang sakit, kemudian menanyakan kabar siswa dan lain sebagainya. Oke, silakan. Baru masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti silakan Bapak Ibu baca contoh ini, bagaimana proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Ini baca, Bapak Ibu baca sebagai contoh. Kemudian nanti ini panjang ceritanya sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk itu tolong berdasarkan contoh tadi, Bapak Ibu isi pula titik-titik ini sesuai dengan kegiatan inti yang Bapak Ibu lakukan. Ceritakan saja. Jadi kalau dapat direkam supaya mudah menceritakannya. Mulai dari proses pembelajaran pendahuluan, direkam sampai penutup, kemudian nanti kita catat apa saja yang kita lakukan. Ya, ini isi titik-titik ini. Ya, bikin saja poin-poinnya apa saja yang dilakukan. Insyaallah dengan mudah nanti laporan kita bisa selesai dengan cepat. Ya, kemudian menutup pembelajaran, kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran adalah menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan juga dilanjutkan dengan tugas barangkali. Ya, oke, seperti contoh, dilihat contohnya ini ada ceritanya. Untuk itu dari contoh yang ada silakan Bapak Ibu isi pula titik-titik sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Isi titik-titik ini, ceritakan apa yang diceritakan. Kalau perlu ceritakan kesimpulannya apa, ya, kemudian tugasnya apa, ceritakan apa adanya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian berdasarkan pertemuan pertama siklus 1 langkah-langkah berikutnya senada dan seirama. Selesailah pertemuan pertama. Oke, kalau ada 2 kali pertemuan, pertemuan yang kedua sama dengan pertemuan yang pertama tadi. Jadi belum ada tes. Jadi kalau ada ingin tes juga boleh. Jadi biasanya diselesaikan dulu siklus 1 baru dilakukan tes. Jadi pertemuan pertama ini langkah-langkah pertemuannya senada seirama dengan pertemuan yang pertama tadi. Jadi catatan, setelah selesai 2 atau 3 kali pertemuan maka dilakukan pengumpulan data sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui tes, data observasi, mengisi angket, dan lain sebagainya. Kemudian masuk kepada pengamatan. Kalau sudah 2 kali pertemuan, baru kita masuk kepada pengamatan. Di kegiatan mengamati secara cermat perkembangan atau kemunduran yang dialami siswa dalam proses pembelajaran bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sambil mencoba memahami faktor-faktor penyebab perubahan tersebut. Di hasil pengamatan tercatat terus-menerus setiap kali pertemuan yang merupakan data sebagai sumber informasi yang akan dikaji secara mendalam, akan diambil sebagai bahan refleksi. Jadi Bapak Ibu dari segi pengamatan ini ceritakan saja apa yang bisa diceritakan berdasarkan pengamatan. Bisa menceritakan hasil belajar, bisa menceritakan tentang aktivitas belajar atau situasi kelas. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu, ceritakan saja. Otomatis yang kita ceritakan tidak mungkin sama dengan cerita orang lain yang melakukan PTK juga. Itulah kelebihan PTK. Jadi PTK itu benar-benar dengan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ceritakan. Jadi di dalam pengamatan ini kita mencoba menjelaskan data, apa yang perlu diperbaiki. Kita masuk kepada refleksi. Oke Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada data, contoh data tentang pengamatan. Silakan dibaca contoh-contohnya ini. Kemudian nanti, ini ada contoh-contohnya sekian persen yang baik, sekian persen tidak baik. Ini dilihat dari persentase ya.
Untuk itu dari contoh-contoh tadi Bapak Ibu bikin pula lah yang Bapak Ibu lakukan. Ceritakan pula isi titik-titik ini. Berdasarkan contoh yang sudah ada, isi titik-titik ini sesuai dengan apa adanya. Ya Bapak Ibu ya. Itu dari pengamatan. Kemudian di sini juga ada contoh-contoh dari hasil belajar. Ada contoh-contoh tentang dilihat dari tabel, dilihat dari gambar. Oke, ini contoh-contohnya. Bapak Ibu itu dari hasil pengamatan. Oke, setelah kita melihat hasil-hasil pengamatan tadi, baru kita masuk kepada refleksi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan tadi, kita duduk berdua dengan kolaborator, mendiskusikan hasil pengamatan tadi. Kemudian apa gunanya? Gunanya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk merancang siklus berikutnya. Kalau seandainya refleksi tadi masih ada yang perlu diperbaiki, apa perbaikannya? Itu dipersiapkan untuk siklus berikutnya. Jadi refleksi ini adalah tahap pengkajian untuk melihat secara rinci bagaimana perkembangan atau perubahan secara kuantitatif terjadi. Dari pertemuan ke pertemuan terjadi perubahan angka baik nilai maupun perkembangan sifat afektif atau motivasi atau disiplin dan sebagainya, itu nanti dipersiapkan untuk dilanjutkan ke siklus berikutnya. Ini ada contoh. Bapak Ibu baca saja contoh refleksinya. Ternyata hasil belajarnya masih kurang, belum mencapai KKM. Ini belum mencapai KKM. Ini berdasarkan hasil refleksi guru peneliti perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas hasil belajar sebagai siklus K2. Jadi karena kurang, apa tindakan yang perlu dilakukan? Juga didiskusikan di dalam refleksi. Kalau di sini dia memberikan reward, kepada kelompok yang terbaik atau memberikan pujian. Ya, reward ini mungkin bisa berbentuk hadiah. Oke Bapak Ibu, itu dari contoh tadi, dari pengamatan tadi, refleksi tadi, silakan Bapak Ibu isi catatan-catatan. Isi titik-titik ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Oke, berarti selesailah siklus 1. Isi refleksinya, kemudian nanti Bapak Ibu akan merancang siklus kedua sesuai dengan hasil refleksi tadi. Oke Bapak Ibu, kemudian masuk ke siklus 2. Pelaksanaan siklus 2 sebenarnya senada seirama dengan siklus 1. Cuma bedanya adalah di siklus 2 tadi ada tambahan-tambahan tindakan. Namanya tambahan memberikan hadiah atau memberikan pujian atau merubah kelompok atau merubah suasana kelas supaya lebih baik. Jadi model tetap, judul tetap tidak dirubah. Yang dirubah itu adalah tindakan-tindakan apa yang perlu bisa memperbaiki hingga hasil belajar siswa bisa meningkat. Hanya dengan memberikan pujian, menciptakan suasana yang menyenangkan, atau barangkali dengan memberikan hadiah, atau barangkali dengan tindakan-tindakan tertentu. Kalau ada anak yang mengantuk, gimana apa tindakannya? Kalau anak malas, gimana apa tindakannya? Tergantung kepada hasil refleksi. Itu di siklus 2. Jadi Bapak Ibu, di siklus 2 ini nanti kita lihat lagi apakah target sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai, maka dilanjutkan siklus 3. Tapi kalau target sudah tercapai, sudah di atas KKM semuanya, kemudian anak sudah aktif, kemudian anak bersemangat, maka tidak perlu lagi dilanjutkan ke siklus berikutnya. Berarti selesailah pelaksanaan dari siklus. Oke, Bapak Ibu, setelah kita melakukan penelitian tindakan kelas, bila dapat hasilnya ternyata meningkat,
semuanya itu harus kita bahas. Jadi kita bahaslah temuan-temuan penelitian kita itu, baik secara logika sendiri berdasarkan kerangka pikiran kita, tapi sebaiknya didukung oleh teori-teori atau pendapat orang lain atau penelitian terdahulu, hingga temuan-temuan kita ini benar-benar yakin kita secara ilmiah benar-benar bisa memperbaiki keadaan. Mudah-mudahan dengan hasil penelitian kita ini tidak hanya bermanfaat untuk kelas kita, juga bisa pula bermanfaat bagi orang lain. Ya, untuk itu perlu kita bahas secara mendalam terkait dengan hasil penemuannya. Kemudian kita bahas ternyata hasil penelitian itu benar-benar canggih, benar-benar sesuai dengan teori-teori, dan kalau perlu belum ada diteliti oleh orang lain. Ya, nah ini ada contoh pembahasan ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh, dibaca saja pembahasan ini. Nah ini baca contoh beberapa, dibaca nanti. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan membuat pembahasan penelitian Bapak Ibu. Silakan buat isi titik-titik ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu insyaallah dengan mengisi titik-titik semuanya, secara otomatis hasil penelitian PTK Bapak Ibu telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.